Tes, tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya masuk? Iya, masuk Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon izin tidak menyalakan video ya, karena sinyalnya berat di sini. Iya, Pak. Lanjutkan sinyalnya kirimkan mari untuk bahan bacaan. Iya, Pak. Lanjutkan sinyalnya kirimkan mari untuk bahan bacaan. Iya, Pak. Lanjutkan buka dulu. Oke, ini materinya ya buat hari ini. Sudah dibaca, jadi saya Bapak Ibu baca materi ini. Jadi di pertemuan ini kalau bisa tidak mengulangnya ya, tapi saya sediakan kesempatan kalau ada bagian yang tidak jelas atau ada bagian-bagian yang perlu yang mau ditanya. Terus nanti kita coba untuk membahas soal. Nah, sekarang dari materi ini tentang operasi himpunan. Kira-kira ada bagian-bagian tertentu nggak yang mungkin nggak jelas ininya pemaparannya, maksudnya tulisannya, atau ada bagian tertentu yang dijelaskan ulang atau ditanya? Ada Pak. Oke, di halaman Yang bagian sebentar. Yang bagian pembuktian, Pak. ini ya, yang ini atau yang mana? Ini juga ada pembuktian ya. Yang halaman 4, Pak, kalau boleh. Halaman 4. Berarti yang De Morgan ya. Iya, yang De Morgan. Oke, kita lihat nih ya. Ini kan membuktikan hukum De Morgan yang bagian pertama, artinya yang nomor 4 ini ya. Tapi yang bagian awal, yang bagian depannya saja. Ya, ini berarti ya. Yang ini yang mau dibuktikan ya. Oke, gimana? Ini kita bahas dari awal aja ya, dari depan ya. Jadi untuk membahas ini, buktikan bagian pertama ini kan bentuknya persamaan. Jadi di ruas kiri adalah A dikurangi B iris C, ruas kanan adalah A dikurangi B digabung dengan A minus A dikurangi C ya. Kalau secara interpretasi A dikurang B iris C ini malah yang pendek, jadi agak ini ya, mungkin lebih ilustrasinya dengan kata-kata aja ya. A dikurangi B iris C adalah anggota A yang tidak ada di dalam irisan B dan C ya. Jadi anggota A yang tidak di B dan juga tidak di C. Pengertiannya seperti itu. Karena B iris C itu kan artinya ada
anggota objek yang ada di C. Berarti kalau A dikurangi B iri C artinya adalah objek yang berada di A tetapi tidak ada di B iri C. Atau objek berada di A tetapi tidak berada di B dan juga tidak berada di. Kalau ruas kanan A minus B ya, A dikurangi B digabung A dikurangi C. A dikurangi B itu artinya objek di A yang tidak di B. Kalau A dikurangi C artinya objek di A yang tidak di C. Nah kalau digabung itu artinya objeknya itu ya pasti berada di A dan sekurang-kurangnya objek itu sekurang-kurangnya berada di salah satu antara A minus B atau A minus C. Artinya kalau dia ada di A minus B, pasti dia anggota A dan tidak mungkin anggota B. Tapi kalau dia bukan di A minus B, dia harus berada di A minus C. Jadi dia anggota A tapi bukan anggota C. Yang manapun kemungkinannya, objek itu pasti ada di A dan tidak mungkin ada di B iris C ya, karena kalau dia tidak mungkin ada, nggak mungkin ada di irisan BC, kalaupun dia tidak ada di C, dia juga tidak mungkin berada di irisan BC ya. Itu adalah interpretasi secara ininya ya, ya dengan kata-katanya seperti itu. Nah gini. Mungkin saya bantu dengan ini. Ini kelihatan ya? Iya Pak, kelihatan. Kelihatan, Pak. Kelihatan. Ini. Saya coba bantu dengan kan dibuktikan bahwa yang ruas jadi A dikurangi B jadi C ya. Adalah subset dari A dikurangi gabung dengan kalau kita mau buktikan dua himpunan sama, cara yang paling mudah adalah kita buktikan keduanya saling subset. Artinya kita mau perlihatkan bahwa yang di ruas kiri itu adalah pasti termuat di ruas kanan. Jadi kalau kita ambil sembarang unsur di A minus B iri C, kita perlihatkan bahwa unsur itu ada di A minus B atau A minus C ya. Jadi ini jika
ini adalah anggota dari ruas diri begini, misalkan ya, misalkan ada di sini. Apa artinya? Ini berarti ini anggota A. Dan X-nya tidak berada di sini. Itu pengertiannya ya. X anggota A jelas maknanya X-nya ada di dalam A. Nah, X tidak berada di B iris C, apa artinya? Jadi bagian kedua ini ya, jadi pernyataan ini itu artinya X ya, X-nya tidak ada di irisan BC, artinya X itu mungkin ada di B, mungkin ada di C, tetapi tidak mungkin berada di keduanya sekaligus. Maknanya itu ya. Kalau X elemen A jelas, maknanya X pasti dalam A. Nah, X tidak ada di B iris C, artinya apa? X-nya tidak ada di irisan B dan C. Nah, ini menyiratkan bahwa kalau X-nya anggota B masih mungkin, X-nya anggota C masih mungkin. Yang tidak mungkin adalah kalau dia anggota keduanya secara sekaligus. Artinya ketika X-nya anggota B, dia nggak boleh jadi anggota C. Sebaliknya ketika X-nya anggota C, dia nggak boleh jadi anggota B. Atau mungkin juga X-nya tidak ada tidak ada di B dan C sekaligus juga ya. Maksudnya X-nya bisa aja di luar B, di luar C juga bisa. Itu bisa terjadi ya. Jadi ada banyak kemungkinan sebenarnya ya. Jadi X-nya bisa aja di A, tapi X-nya bisa aja sama sekali di luar B dan di luar C, itu juga masih mungkin gitu. Ya, ini sebagai catatan ya. Jadi bisa juga X tidak ada di B maupun C. Itu kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi bagi elemen X ya. Tapi kalau X elemen A-nya sudah nggak bisa ditawar ya. Oke, nah pernyataannya menyiratkan apa? Jadi gini. Dia ada beberapa kemungkinan. Gini, kalimat ini mungkin sebaiknya untuk saja, karena kalau dibuat untuk jawaban formal sebenarnya kurang bagus kalimat seperti ini. Pernyataan dan bukan sendiri bahwa kita mengetahui posisi X itu seperti itu. Nah, untuk jawaban formal kita tulis sini. Ada beberapa kemungkinan ya. Nah, X berada di B, gitu ya. Kalau bahasa singkatnya, jika X
anggota B X tidak boleh jadi anggota C. Kalau berpikir kenapa kok X anggota B nggak boleh, ya baru kita tengok catatan kita yang di bawah tadi, bahwa X boleh di B, boleh di C, tapi nggak boleh di sekaligus. Artinya kalau X sudah berstatus anggota B, ya X nggak boleh juga merangkap jadi anggota C. Jika X anggota B, maka X juga anggota C. Dalam hal ini, ya, X adalah anggota dari A minus C. Nah, sampai sini gimana? Paham nggak? Paham, Pak. Ini saya buat sebagai catatan ya. Teman pribadi. Jawaban formal. Jadi untuk membantu aja. Oke. Ini tadi kemungkinan pertama. Kemudian yang bisa terjadi, ya. Kemungkinan kedua, kan posisi X itu kan cuma dua kemungkinan kan. Kalau terhadap B, ya, dia bisa di B, bisa juga tidak di B. Jika X bukan di B, jika X dia ada di B, nah dalam hal ini sebenarnya sudah tidak lagi apakah X-nya mau, ya, X tidak ada di B, X-nya bisa juga cuma kita paham X-nya adalah anggota dari A minus C. Nah, dari hasil yang kita punya ini, untuk X ada dua kemungkinan, ya. Atau saya bilang gini, hanya ada dua kemungkinan untuk X. Itu berada di B atau di luar B. Kan kita tahu kemungkinan kalau X-nya nggak di dalam B, di luar B itu aja. Kalau kemungkinan pertama X di dalam B, ya X-nya anggota B, kalau di luar B berarti. Nah, jadi cuma ada dua kemungkinan untuk X. Maaf, yang ini B maka. Jadi lebihnya kita bisa simpulkan, jadi ada dua kemungkinan untuk X. Begini deh, nanti taruh kalimatnya. Biar simpel, kita bisa aja langsung mengatakan ini. Kita dapatkan begini nih. Di sekurang-kurangnya satu di antara himpunan A minus B. Oke, sepakat ya, karena kemungkinan pertama menghasilkan X anggota A minus C, kemungkinan kedua menghasilkan X anggota A minus B. Artinya berada di sekurang-kurangnya satu di antara kedua himpunan itu, ya.
Ya, dengan kata lain, X adalah anggota ini. X adalah datanya. Nah, karena X-nya sembarang, nah, ini berlaku untuk sembarang. Ini ya yang kita kehendaki sudah terbukti kan? Oke. Nah, sekarang yang berikutnya ya. Berikan sebaliknya. Jadi sekarang kita ambil elemen yang di sebelah kiri ya. Ini catatan saya bedakan warnanya. Misalkan Y anggota ini. Anggota ini nah, kurangnya karena ini jelas ya. Jadi ada dua kemungkinan untuk Y. Yaitu A minus A minus. Pertama, jika Y berada di A minus B, A, B ada di A, dan mau pakai tetapi juga boleh, tapi tidak berada di B. Nah, A tidak berada di B, tidak mungkin Y itu berada di irisan B dan C. Jelas ya. Kalau Y-nya tidak melolos keanggotaan B ya nggak mungkin lolos keanggotaan B iris C kan.
Karena keanggotaan B iris C kan menerapkan dia harus anggota B dulu, baru bisa jadi anggota irisan. Jadi kalau di B aja nggak masuk, ya nggak mungkin irisan BC. Gitu. Saya rasa ini masuk ke logika sangat jelas diterimanya ya. Oke, jadi lanjutnya gini. Jadi bisa kita katakan Y itu adalah anggota Y itu adalah anggota dari A minus B iris C. Y-nya sudah anggota A dan Y-nya sudah jelas tidak mungkin ada di irisan B dan C. Nah, kemungkinan kedua, jadi kemungkinan pertama tadi kita catat bahwa dia akan memaksa Y-nya berada di himpunan A minus B iris C. Nah, bagaimana kalau yang kita coba Y-nya berada di luar A minus B? Jika maka haruslah Y-nya masuk di A minus C. Mengapa? Ya karena kan arti dari Y iris B gabung A iris C, Y-nya harus berada di setengah atau di antara dua itu. Kalau Y-nya nggak masuk di himpunan yang pertama, terus masuk di himpunan yang kedua. Jadi ketika kemungkinan yang terjadi adalah Y-nya di luar A minus B, ya Y-nya harus masuk ke A minus C. Nah, di sini juga berlaku kayak tadi. Ini berarti ya. Nah, jadi kita bisa copy di sini nih. Tinggal nanti disesuaikan. Ini berarti anggota A, tapi bukan anggota C. Anggota. Pakai tidak mungkin anggota irisan BC. Syarat awalnya dia anggota C dulu, baru bisa masuk anggota irisan. Nah, sama kayak tadi kita bisa katakan bahwa Y bukan anggota ini. Oke, Y anggota A, tapi bukan anggota B iris C. Nah, kalau kita lihat dari dua kemungkinan di atas, semuanya akan memaksa untuk berada di himpunan A C. Nah, pelan menyusul. Akan dilanjutkan saja. Maksudnya ini dilengkapi bahwa karena Y-nya sembarang, berarti terbukti bahwa A min B gabung A min C adalah subset dari A minus B iris C. Nah, dari hasil yang sebelum bahwa kedua himpunan tersebut adalah saling subset, berarti kesimpulan akhir keduanya sama. Ya, itu bisa dilengkapi sendiri sambil latihan gitu. Oke. Pertanyaan dari penjelasan ini. Saya save dulu.
Sebentar, harusnya nge-save-nya jangan di OneDrive ya. Oke. Sebentar, stay dulu. Oke, tadi yang pembuktian ini ya, ya alam nggak ada yang mau karena nggak kurang jelas yang ini tadi kan. Gimana? Sudah jelas? Tidak ada yang mau ditanyakan lagi di ini? Materinya. Kalau nggak kita bisa ini latihannya ya. Cuma untuk latihan ini ada kesalahan cetaknya, salah tulis ya tepatnya. Kalau nggak salah nomor 9 yang bagian B dan D. Tapi nanti pastinya akan di ini lagi. Akan saya cek ulang lagi ya. Jadi kalau nggak salah bagian B dan D ini harusnya bukan sama dengan subset. Tapi saya juga agak lupa nanti kalau kita kerjakan akan bagian mana dulu. Bapak maaf, terputus-putus Pak dari tadi Pak. Saya mohon izin sebentar Bapak Ibu ya, kira-kira mungkin 5 menit. Iya. Kebetulan lain.
boleh ditengok teoremanya, saya bisa share ya. Bahwa teorema 1, 2, 3 bagian 2 itu kan mengatakan bahwa A itu subset A gabung B. Tapi ingat bahwa A yang di tengah itu kan sebenarnya ya simetrik aja dengan B kan. Kalau A-nya diganti dengan B ya nggak masalah. Karena A sama B ini kan bisa tukar-tukaran peran aja. A sama B kan setara ya, dua sama B himpunan area. Kalau di teorema 1, 2, 3 bagian 2, yang bagian tengahnya itu A-nya diganti dengan B, nggak masalah, bisa saja. Jadi A sama B ini kan perannya bisa ditukar-tukar. Artinya di sini kita akan punya hubungan bahwa B A B. Kalau kita sudah punya B subset ya, kita tinggal nunjukin sebaliknya bahwa A gabung B adalah subset dari B ya. Jadi kayak tadi, sekarang ambil ini anggota A gabung B ya. Ya, anggota A gabung B sembarang. Kita kan mau perlihatkan bahwa Y-nya anggota B supaya apa? Supaya jadi A gabung B subset B, terus nanti dikombinasikan dengan hasil yang pertama, diperoleh keduanya sama. Nah, sekarang kita punya Y anggota A gabung B, kemungkinan pertama ya. Ada dua kemungkinan. Y yaitu berada di A dengan penjelasan bahwa Y anggota A ya tidak berada di A. Kembali ini berarti Y bukan anggota A. Oke, kemungkinan jika Y anggota A oke. Hipotesis apa hipotesisnya? A itu sama dengan iris B. Oke. Sama dengan iris B. Menurut hipotesis Y-nya ya. Ini hipotesisnya saya kasih ini. Saya kasih tandanya. Saya kasih highlightnya.
A iris B. Dengan demikian, A Y anggota B. Oke. Kemungkinan itu bukan anggota A, maka haruslah Y anggota B. Ini jelas. Kita mengambil Y-nya kan di A gabung B. Ya. Y-nya di A gabung B, apa artinya? Y-nya sekurang-kurangnya berada di A atau B kan? Berada di sekurang-kurangnya satu di antara A atau B. Kalau Y-nya anggota ya sudah, ya dia pasti ada di A, tapi di bagian pertama mengatakan bahwa kalau Y-nya anggota A, memaksa bahwa Y-nya juga anggota B. Sementara yang bagian kedua, kalau Y-nya nggak di A, Y-nya harus masuk B karena gabungan ya, harus ada di salah satunya. Oke, nah kedua, ini dua kemungkinan di atas. Akhir pada kesimpulan bahwa apa? Dua Oke. Apa artinya? Pertama kita ngambil Y anggota A gabung B sembarang. Ternyata dengan mengambil yang di situ, ujung-ujungnya selalu kita dapatkan Y-nya ada di B semua. Karena Y-nya sembarang, maka dapatkan bahwa A gabung B itu adalah subset B. Ya. A gabung B subset B. Hasil sebelumnya keduanya sama. Bahwa akan mengakibatkan bukan atau dengan bahasa ini namanya dia berlaku begini, A-nya subset B.
A subset B jadi hipotesisnya adalah A gabung B sama dengan B, dan yang mau kita perlihatkan bahwa A itu adalah subset dari B ya. Oke. Kalau A subset B ya cukup satu arah aja kan, berarti ambil anggota A, tunjukkan dia anggota B. Kalau yang sebelumnya kan karena kita mau buktikan sama dengan ya A iris B sama dengan A ya, buktinya harus dua arah kan. Yang satu subset yang kedua subset yang pertama, dan gitu ya. Sama juga untuk yang tadi Q Q maka R itu. Tapi kalau sekarang kita mau buktikan A subset B ya, cuma sekali jalan aja, ambil anggota A dan dia anggota B, selesai ya. Jadi sekarang ambil ya, katakanlah Z anggota A sembarang. Nah, jadi sekarang yang mau ya target kita adalah kita harus bisa menunjukkan bahwa Z itu pasti anggota B, bermodalkan hipotesis bahwa A gabung B sama dengan B ya. Oke. Jadi ada dua kemungkinan untuk Z ya. Yaitu berada di B atau tidak berada di B. Oke. Yang pertama, jika ada di B, maka itu artinya atau gini deh. Sebenarnya gini, kalau Z-nya berada di B ya, itu artinya semua anggota A adalah anggota B, langsung selesai A subset B ya. Nah, yang jadi problem adalah kalau Z-nya tidak berada di B, itu yang harus kita perlihatkan bahwa hal tersebut tidak mungkin ya. Jadi gini, andaikan ada di B, Z-nya bukan anggota B. Oke. Sebentar, kira-kira kayaknya enggak ini. Maaf, ada cara yang lebih singkat ya. Baru kepikiran, ada cara yang lebih singkat gini. Menurut teorema 1, 2, 3 bagian 2 A subset A gabung B. Nah,
menurut hipotesis ini tadi yang pertama ketika saya katakan hipotesis ya, ini saya kasih warna yang sama. Ini kalau yang pertama tadi hipotesisnya A B ya. Di warna yang ini ada hipotesisnya kalau ini hipotesisnya adalah A gabung B sama B. Ini buat hipotesis. A gabung B sama dengan B. Ya, A subset A gabung B, A gabung B sama dengan B, berarti tidak lain A subset B. Ini sudah langsung terbukti ya. Oke, jadi ketika pakai bahwa P ekivalen. Oke. Ada pertanyaan? Ini ada ya. Kita masih ada sedikit waktu, mungkin bisa kalau Bapak Ibu mau mencoba ya untuk nomor yang lain.
nomor langsung ini aja bisa langsung disebutkan. NA itu menyatakan kardinalitas atau banyaknya anggota dari himpunan. Ada himpunan dengan NA-nya adalah P, NB adalah Q, NA iris B adalah R. Jadi maksudnya adalah A itu punya P anggota, B punya Q anggota, A iris B, R A berapa? Apakah anggota dari A, B, A gabung B, dan A kali B? Bapak maaf, Pak, kalau saya ingin coba yang penyelesaian yang nomor 2. Tapi ini saya mau share screen-nya dulu. Sebentar ya, Pak. Saya mau nanya pas yang saya selesaiin itu betul apa enggak? Ya. Sebentar. Jadi Ibu mau ngerjain nomor 2 ya? Iya, Pak. Sebentar ya, Pak. Silakan. Saya foto dulu ininya, coret-coretan saya. Ya. Tadi saya keluar, Pak, dari ini rapatnya. Sebentar ya, Pak. Ya, nggak apa-apa, ditunggu. Saya kayak gini, Pak. Nomor 2. Udah kelihatan belum ya? Di tempat saya masih hitam, masih hitam. Yang lain gimana? Kadang-kadang ini agak lama reaksinya baru nanti muncul gitu. Di saya udah kelihatan. Di saya belum, masih hitam. Di saya belum. Di saya juga belum.
Kak Nazira ngirim ke grup WhatsApp, boleh saya yang yang share Pak. Nanti Nazira yang ngomongnya. Oke, bisa diatur lah. Bentar Pak, lagi dibuka. Ini udah kelihatan apa belum? Oh udah. Udah masuk ya. Udah masuk. Udah ya? Sudah, sudah. Nggak ngerti soalnya. Maaf ya, ini tapi kayaknya salah bentuknya miring. Miring tapi Oh, ini cara ini gimana ya? Di kalian nggak kelihatan tulisannya? Kelihatan tapi Bisa kelihatan. Kelihatan Cuma tapi kalau posisinya di mungkin. Tapi harus Oke. di-rotate. Oke. Bentar. Isinya miring. Iya. Nazira dari video. Udah kelihatan fotonya. Iya. Tapi itu jelas nggak? Saya ngambil gambarnya kayaknya blur. Tapi bisa kebaca kok kalau di saya. Ya, bisa kelihatan semua kalau bisa diperbesar. Jadi ini yang dua ya, menunjukkan Iya. bahwa X A Itu harusnya Pak jika dan dengan hanya B-nya jika. agak bungkus. Iya. Ya, jadi itu saya misalin dua kan. Misalan yang pertama, si X itu anggota dari A gabung B. Akan ditunjukkan X itu anggota bilangan dari A irisan B. Ya. Berarti si X itu elemen A gabung B, yang artinya si X itu bukan A yang komplement, atau X-nya itu bukan komplement dari anggota B komplement. Lalu si X itu elemen A dan X itu elemen B. Makanya jadinya X-nya itu elemen A irisan B. Gitu, kalau yang di misalnya yang pertama. Terus kalau yang kedua, yang kebalikannya, untuk menunjukkan si X itu apakah dia anggota bilangan A irisan B.
yang artinya X itu elemen A dan X itu elemen B. Berarti X itu bukan elemen A yang komplement atau X itu bukan elemen dari B komplement. Jadinya X itu anggota bilangan A gabung B. Karena A gabung B sama dengan A irisan B, maka A sama dengan B. Kalau saya nyelesainnya seperti itu, Pak. Ini soal itu kan jika ya A sama dengan B, jika A gabung B sama dengan A iris B. Itu kan ya bunyi soalnya ya. Iya. Oke. Nah, terus kalau di sini ini implikasinya yang bagian pertama itu tunjukin jika ini baru jika A gabung B sama dengan A iris B, akibatnya A sama dengan B. Terus artinya kan hipotesisnya justru A gabung B sama terus tunjukkan A sama dengan B. Ya ini kalau saya baca dari tulisan yang Ibu tulis seperti itu maksudnya. Saya nggak tahu apakah yang dimaksud memang seperti itu atau bukan ya. Iya. Yang saya memahaminya kayak gitu, Pak. Nah, kalau dikatakan tunjukkan A sama dengan B jika A gabung B itu kan artinya implikasinya jika A gabung B sama dengan iris B, akibatnya A sama dengan B. Oh, Ya, jadi itu memang yang... salah satu bagian yang harus itu kan salah satu bagian yang harus diperlihatkan memang ya. Tapi belum lengkap. Berarti nanti harus ditunjukkan sebaliknya bahwa jika A sama dengan B, oke, nah sekarang ini artinya bahwa kalau menurutin kalimat yang paling atas, jika A gabung B sama dengan A B, akibatnya A sama dengan berarti hipotesisnya adalah A gabung B sama dengan A iris B, terus targetnya memperlihatkan A sama dengan B. Nah kalau memperlihatkan A sama dengan B, itu kan harusnya kita ambil X anggota A, perlihatkan dia anggota B kan. Sebaliknya, kalau Y anggota B, perlihatkan bahwa Y juga anggota A. Nah, yang di sini tidak kelihatan seperti itu. Oke. Oke, Pak. Nah, atau gini, umpama ya, mungkin ini Ibu salah tulis saja. Hipotesisnya A sama dengan B, mau tunjukkan A gabung B sama dengan A iris B. Berarti ngambil X elemen A gabung B, ujung-ujungnya perlihatkan X elemen A iris B. Artinya yang kiri subset yang kanan. Terus bagian bawahnya ngambil X anggota A iris B, ujungnya dapat X elemen A gabung B. Artinya yang kanan subset yang kiri A gabung sama dengan A iris B. Seperti itu. Cuma problemnya adalah di jawaban Ibu ini saya nggak ngelihat kegunaan A sama dengan B itu di mana ya, peran A sama dengan B itu kepakainya di sebelah mana, nggak kelihatan, padahal itu kan berpengaruh. Kemudian di baris yang ketiga di bawah angka 1 itu ya, yang X elemen A gabung B, artinya X bukan anggota A komplement atau X bukan anggota B komplement, itu statementnya benar nggak kira-kira? Bisa saja X-nya itu tidak di A komplement sekaligus tidak di B komplement loh. Kalau X-nya anggota iris B, ya. Jadi tidak akibat, kalau X-nya anggota A gabung B itu tidak mengakibatkan X-nya di luar A komplement atau X-nya di luar B komplement. Bisa juga X-nya ada di A iris B, itu artinya
X-nya bukan anggota A komplement, maaf, X elemen A gabung B. Iya, sebenarnya benar sih, sebenarnya. X bukan anggota A komplement karena dia harus ada di A ya, salah satunya, atau dia bukan itu. X Iya, elemen Pak. A. Saya mikirin atau- gitu soalnya tadi. Enggak, tapi gampangnya kan bisa langsung ke baris bawahnya. X anggota Iya. A tapi bukan dan. X anggota Mm-mm. A atau X anggota B gitu. Tetapi bukan dan di Iya. situ. Nah, sekarang terus peran A sama Maksudnya dengan B-nya bisa kepake untuk menyimpulkan yang bawah. Karena A sama dengan B ya berarti kan X anggota A juga X anggota B, berarti X adalah anggota iris B. Itu bisa. dari yang X anggota A dan X anggota B itu bisa nyimpulin kalau A itu sama dengan B. Bukan. A sama dengan B itu sudah kita punya. Nah, itu yang mau Iya. digunakan untuk menyimpulkan bahwa X anggota A gabung B itu adalah anggota A iris B. Nah, ini jadi perlu dipahami lagi ya. Mana barang yang sudah ada, sifat yang sudah kita punya, yang harus dimanfaatkan, dan mana yang belum kita punya dan itu jadi target pembuktian. Itu harus dipahami lagi. Gitu. Iya, Pak. Ya, ada pertanyaan? Mungkin ya nggak apa-apa, diperbaiki dulu aja atau didiskusikan lagi, nggak apa-apa, boleh. Karena ini waktunya juga sudah habis. Jadi untuk hari ini sampai ini dulu aja. Latihan-latihannya silakan dicoba lagi, nanti boleh di share lagi, boleh dikonsultasikan di luar jam kuliah, nggak apa-apa. Terus untuk selanjutnya yang nanti akan saya ini lagi ya, saya drop lagi bahan bacaan buat berikutnya. Tapi yang untuk berikutnya nanti seumpama materi hari ini ada yang masih perlu dijelaskan ya silakan di request. Jadi saya nggak akan buru-buru untuk membahas bab yang selanjutnya ya kita. Oke. Kan ya Bapak Ibu sekalian buat hari ini terima kasih sudah memberikan arti, dan nanti untuk ambil kuliah Aljab berarti kita insya Allah ketemu lagi jam 3.30 seperti pekan lalu ya. Oke. Bapak boleh usul pakai Zoom aja nggak Pak buat nanti Aljab? Oke, ada yang punya Zoom langganan nggak? Saya ada, cuma rebutan makanya, jadi saya belum jadi. Kalau pakai Zoom yang biasa aja, tapi Beneran. nanti kalau ada yang udah lebih dari waktunya, kita masuk lagi ke linknya gimana Pak? Oh boleh, nggak apa-apa. Ya, nanti sekiranya nggak keberatan putus ya nanti saya ini deh. Oke Pak, makasih Pak. Undang ya. Ya deh nanti. Ya, oke. Makasih, sampai ketemu lagi. Saya end meeting ya. Ya, terima kasih. Ya, baik, Kak. Terima kasih. Terima kasih, Pak.